Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Waharjo, SPD, MSc, selaku dosen pembimbing kami, dan teman-teman 1AD4 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adela Novena Tadeus Deva Aulia dengan NIM P272200211100. Ananda Sausan Meilana dengan NIM P272200211102. Atika Tiana Winjani dengan NIM P272200211104. Dewi Faras Asya Mutada dengan NIM P272200211107 dan Nabila Baiti Zamzam dengan NIM P272200211122 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Atika Tiana Winjani. Baik, yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila itu kedudukan dan fungsi Pancasila jika dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan sebagai kepribadian bangsa. Bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya dan peristilahannya, maka pengertian Pancasila meliputi yang pertama ada pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasila, selanjutnya ada Saptasila, Pancasila. Ya, Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan larangan minum minuman keras. Melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, kebudayaan India masuk ke Indonesia sehingga ajaran Pancasila masuk ke pustakaan Jawa, terutama zaman Majapahit, yaitu dalam buku syair Pujian Negara Kertagama karangan Empu Prapanca disebutkan raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam tersebar, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha atau Pancasila masih dikenal masyarakat Jawa, yaitu 5 larangan atau Mo5 atau juga M5, yaitu mateni atau membunuh, maling atau mencuri, madon atau berzina, mabok atau minuman keras atau candu, dan main atau berjudi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adela Novena. Baik, terima kasih. Materi yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodingrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalahnya tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian pada sidang tersebut 3 orang pembicara, 3 orang tokoh, yaitu pertama Muhammad Yamin, kedua Supomo, dan ketiga Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945,
Di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang sekarang kita sebut sebagai Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Sausan. Oke, saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Pancasila menjadi pedoman hidup warga negaranya dalam bermasyarakat. Penamaan Pancasila itu terdiri dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti batu sendi atau alas dasar, yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia yang sangat berperan penting saat sidang BPUPKI berlangsung. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila dirumuskan pertama kali dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Awal mula pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal penting dan menyusun rencana-rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satu hal yang dipersiapkan atau dirancang dalam sidang BPUPKI adalah Pancasila, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Pancasila dicetuskan dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Maka dari situlah, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. C. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia. Hal itu terkandung bahwa artinya bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam perundang-undangan. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara juga diperoleh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dan tertuang pada Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara. Pancasila juga berfungsi untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mengenai hal itu, Ki Dipoyo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dikembangkan, dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi semua warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan melalui Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 itu tersusun secara hierarkis piramidal. Pancasila dapat dijadikan dasar negara Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila dapat menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi untuk menampung keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan secara adil. Hal ini sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Yang ketiga, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan sila persatuan Indonesia atau sila ketiga. Yang keempat, Pancasila menjamin demokrasi, hak asasi manusia sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan atau sila keempat. Pancasila juga dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan warga Indonesia sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Baiti Zamzam. D. Memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara, yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan di dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Selanjutnya, studi kasus. Ancaman terhadap Pancasila pada era milenial. Generasi milenial atau generasi Y menurut teori William Strauss dan Neil Howe yang saat ini berumur antara 18 sampai 36 tahun merupakan generasi di usia produktif, generasi yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Keunggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Namun karena hidup di era serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia merupakan generasi milenial yang tentu saja sudah jauh berbeda pemikiran dan sikap serta perilakunya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perubahan generasi ini sebenarnya juga berpengaruh pada keberadaan Pancasila di bumi Indonesia. Sikap yang selalu terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dunia oleh generasi milenial bisa menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keterbukaan yang mereka alami sekarang ini berpotensi mudah masuknya aliran-aliran atau pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan dari luar sehingga akan merubah pemikiran mereka
dalam memahami perjuangan bangsa termasuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya akan dibawakan oleh Adela Novena. Baik, untuk selanjutnya, ancaman terhadap Pancasila pada era milenial. 1. Berasal langsung dari pihak luar untuk menjajah. Pihak luar ini ada yang berkedok ekonomi maupun berjubah agama. Pihak luar sangat gencar melakukan propaganda tersebut karena mereka didukung dana yang berlimpah yang sumbernya berasal dari pihak-pihak yang menginginkan Indonesia pecah. Baik itu kelompok swasta maupun yang berbentuk pemerintah asing namun sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berasal dari generasi bangsa sendiri yang termakan propaganda pihak luar yang menyusup melalui konten-konten berita ataupun kelompok-kelompok yang sudah dicuci otaknya, sehingga tidak lagi memahami perjuangan bangsa. Mereka terbuai oleh propaganda pihak luar yang menjanjikan kemerdekaan hakiki dan tanpa batas. Yang ketiga, ancaman dalam bentuk ekonomi adalah pihak luar mencoba memainkan ekonomi Indonesia dengan berbagai cara seperti membatasi ekspor dengan syarat bermacam-macam, mengambil alih perusahaan-perusahaan inti negara, kurs valuta asing, dan sebagainya. Intinya mereka berusaha agar ekonomi Indonesia jeblok, sehingga mereka bisa menguasai ekonomi Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Sausan. Yang keempat, yaitu pada bidang budaya, mereka memberikan berbagai pertunjukan budaya, seni, yang kemudian mereka pasarkan dan mempromosikan bahwa budaya mereka memiliki nilai yang baik, penuh kemewahan, sehingga bisa menyedap perhatian bangsa Indonesia, yang pada akhirnya mereka akan mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk mengikuti budaya mereka dan meninggalkan budaya Indonesia yang luhur. Tujuan mereka adalah bangsa Indonesia bisa menjadi pelayan mereka dalam berbudaya karena Indonesia harus mengikuti setiap budaya yang mereka buat sendiri. Yang kelima, ancaman bidang keamanan. Secara fisik sebenarnya sudah bukan zamannya lagi, namun demikian ancaman ini tetap harus selalu diwaspadai karena dengan teknologi yang sudah maju ini, banyak negara yang berlomba-lomba mempersenjatai dengan senjata-senjata yang canggih. Indonesia yang terletak di tengah-tengah banyak negara menjadi sangat riskan terdampak bila terjadi pertemuan militer antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Baiti Zamzam. Yang keenam ada ancaman media sosial. Mahfud MD mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat milenial saat ini yaitu perkembangan media sosial yang begitu cepat. Menurut pakar hukum tata negara itu, media sosial tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi suatu bangsa, tapi juga dapat merusak bahkan menimbulkan perpecahan bagi bangsa. Tantangan milenial adalah masalah dari sosial media. Melalui sosial media, kita bisa mengambil manfaat, tapi juga bisa merusak bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita berita hoax yang tersebar melalui sosial media dapat menyudutkan satu kelompok tertentu dengan menyuarakan ujaran kebencian. Jelasnya, Mahfud MD menyarankan penggunaan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika Tuyana Winjani. Oke, Mak. Agar terhindar dari ancaman di atas dan menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara, maka pemerintah Indonesia harus segera bertindak dengan berbagai cara yang proaktif dalam mengendalikan pengaruh-pengaruh luar terhadap generasi milenial bangsa ini, agar mereka tetap serius menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemendikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan
Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan kebangsaan dan kebudayaan. Yang ketiga, yaitu penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tidak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.